saya Lilis Afifah Zara dengan NIM 2313040128. Pada video ini saya akan membahas mengenai serikat pekerja dan mogok kerja sebagai bagian dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pekerja serta upaya menciptakan hubungan industrial yang adil antara pekerja dan pengusaha. Pembahasan pada kali ini akan difokuskan pada pengertian, dasar hukum, serta mekanisme pelaksanaan mogok kerja secara sah. Nah, pertama-tama kita akan masuk kepada pengertian dan dasar hukum serikat pekerja. Nah, serikat pekerja adalah perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih pekerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan, yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Keberadaan serikat pekerja bertujuan untuk memperjuangkan serta melindungi hak dan kesejahteraan pekerja secara kolektif. Dasar hukum serikat pekerja di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yang menjamin kebebasan pekerja untuk berserikat. Nah, selanjutnya ada fungsi serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu adalah melindungi dan membela kepentingan pekerja. Kedua adalah menjadi sarana dialog antara pekerja dan pengusaha dalam menyelesaikan permasalahan hubungan kerja. Selain itu, serikat pekerja berperan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta adil, serta memiliki kewenangan untuk membentuk perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai hasil perundingan dengan pengusaha. Nah, bagaimana pembentukan serikat pekerja? Dalam membentuknya, serikat pekerja dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Serikat pekerja dapat berada di dalam maupun di luar perusahaan. Apabila 5 serikat pekerja bergabung, maka dapat membentuk federasi serikat pekerja. Dan apabila 3 federasi bergabung, dapat membentuk konfederasi serikat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem organisasi pekerja di Indonesia diatur secara bertingkat dan terstruktur. Nah, apa sih hak serikat pekerja? Serikat pekerja yang telah tercatat secara resmi memiliki sejumlah hak, antara lain berunding dan membuat perjanjian kerja bersama, mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Selain itu, serikat pekerja juga dapat membentuk koperasi atau lembaga kesejahteraan dan melakukan afiliasi internasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada mogok kerja. Pengertian dan dasar hukum mogok kerja. Mogok kerja merupakan tindakan pekerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Dasar hukum mogok kerja ini telah diatur dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa mogok kerja merupakan hak dasar pekerja selama dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Tujuan dan fungsi mogok kerja ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Mogok kerja juga berfungsi sebagai sarana penyampaian pendapat serta sebagai upaya menyeimbangkan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja bukanlah tindakan anarkis, melainkan instrumen hukum digunakan sebagai langkah terakhir dalam hubungan industrial. Nah, prosedur dan unsur mogok kerja. Nah, prosedurnya itu agar mogok kerja itu dianggap sah, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Antara lain dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja, direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat sebuah pekerjaan, serta dilakukan secara tertib dan damai akibat gagalnya perundingan. Selain itu, pekerja wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan. Paling lambat itu adalah 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan. Nah, ketentuan dan kewajiban pengusaha dalam mogok kerja ini adalah pengusaha memiliki kewajiban untuk tidak menghalangi mogok kerja, tidak menangkap atau menahan pekerja yang melakukan mogok kerja,
serta tidak mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pihak luar. Apabila mogok kerja dilakukan karena pelanggaran hak normatif oleh pengusaha, maka pekerja dapat berhak memperoleh upah. Sebaliknya, mogok kerja dilakukan tidak memenuhi prosedur dapat dinyatakan tidak sah sebagai. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa serikat pekerja dan mogok kerja merupakan instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Serikat pekerja berperan sebagai wadah kolektif pekerja, sedangkan mogok kerja merupakan hak hukum yang digunakan sebagai upaya terakhir. Namun keduanya harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan agar terciptanya hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.